Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Malam psikolog. Silakan buka kamera. Oke. Halo kakak, selamat pagi semuanya. Udah pagi ya? Belum. Misi malam ini, belum jam 12 lewat kakak. Kosong loh, udah kosong loh. Oh, di sana udah kosong. Ya, di mana itu, timur ya? Yang penting otak jangan kosong ya, maaf ya. Oke, silakan saudaraku psikolog. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, siapa yang mengajari Paulus? Siapa yang mengajarin dia sampai dia bisa buat banyak surat dan dipercaya lagi? Silakan. Bukan diajarin, dia itu mendengarkan firman Tuhan Yesus. Jadi Alkitab ini firman Tuhan yang Maha Kudus, karena Rasul Paulus itu menerima firman dari Tuhan Yesus, ya, di mana itu dikonfirmasi oleh Rasul Petrus juga ya. Kita baca ayatnya 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi itu firman Tuhan Yesus yang dikaruniakan kepada Paulus, sehingga dia menulis kitab-kitab surat umum ya, ada 14 itu, dan juga menulis kitab kisah para rasul. Nah, begitu. Itu dia dapat firman itu dari Tuhan Yesus, bukan dari dirinya sendiri. Oke. Jadi gini, yang kubaca itu dia menganiaya murid-murid, di mana itu adalah yang selalu bersama Yesus gitu. Jadi menurut kakak, apakah begitu seorang yang namanya Rasul diawali dengan apa ya? Mungkin kalau dibilang tabiatnya itu tidak menggambarkan dia itu Rasul gitu. Maaf ya, karena gini kakak. Bentar, saudaraku, kayaknya kamu kurang baca. Kamu itu mungkin mendengar. Ya, silakan, Jack. Jadi gini, Paulus itu tidak disebut rasul ketika dia belum menjadi murid Yesus. Sebelum jadi murid Yesus, dia itu Sanhedrin, di mana dia petinggi-petinggi di agama Yahudi. Dan dia adalah orang yang mengerti kitab-kitab keyahudian seperti Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pada waktu di sebuah jalan, matanya menjadi buta. Di situ dia melihat bahwa ada Tuhan Yesus. Dan akhir ketika itulah dia menjadi murid Yesus. Dan sebelum itu, yang kamu ngomong tadi, dia penganiaya murid-murid Yesus. Itu belum disebut rasul. Jangan salah dulu. Itu belum disebut rasul. Dan ketika dia menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus turun ke dalam hidupnya dia. Disitulah Roh Kudus menuntun hidupnya dia, ya, dengan untuk menulis kitab-kitab atau surat-surat, di mana itu adalah tuntunan Roh Kudus melalui juga apa yang dipahami daripada kitab-kitab sebelumnya tentang kitab para nabi, Taurat, Mazmur yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Jadi jangan berpikir bahwa itu pembunuh. Loh, itu pembunuh sekalipun kalau menerima Tuhan Yesus, Tuhan sanggup ubahkan seperti Rasul Paulus. Paham sampai situ dulu? Jadi sebelum dia jadi rasul, sebelum dia masih jadi penganiaya murid Yesus, dia nggak disebut rasul. Dia statusnya Sanhedrin. Oke Bang. Oke, jadi gini. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Dan yang kedua, apakah seperti itu background dari seorang rasul, Bang? Coba Bang, bantu aku pingin tahu. Background apa nih? Tentang dia pembunuh segala macam. Iya, itu kan harus kita bahas juga, abangku. Betul, siap Bang. Gini, Tuhan itu tidak melihat masa lalu orang. Makanya Tuhan itu senang melihat ke masa depan.
Seperti misalnya hidup kamu bermasalah segala macam, Tuhan tuh terlalu sayang sama kamu. Dulu pernah kamu mungkin melakukan pemabuk, berzina, dan lain sebagainya. Tuhan ingin ubahkan kamu, Tuhan ingin bawa kamu kepada tempat sesuatu yang lebih baik. Nah, makanya Tuhan nggak lihat masa lalu Paulus. Dia sudah ampuni lewat pengorbanan darahnya. Ketika dia menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, maka dibersihkan segala dosa-dosanya. Nah, sebab daripada itu, ya, dia dibimbing hidupnya. Dan ketika dia percaya pada Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan sebagai juru selamat, dia mengalami yang namanya hidup baru, dipimpin Roh Kudus, ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Tuhan gak lihat lagi, firman Tuhan bilang, segala dosa-dosamu sudah dibuang ke dalam tubir laut. Kamu seperti dosamu seperti merah kirmisi sudah diputihkan seputih bulu domba. Itulah yang disebut Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana dia nggak ngelihat kesalahan kita lagi. Sama seperti kamu mau gak punya orang tua yang ngomong sama kamu maaf, nama siapa misalnya? Iwan misalnya, ya. Tiap hari Iwan. Jangan Pak. Saya Alfati, Bang. Namanya Alfati. Oke, bisa Alfati. Bapakmu ketemu kamu Alfati setiap kali ketemu kamu dia ngomong gini, kamu tuh, padahal kamu udah tobat, kamu tuh dasar pemabuk, main perempuan, pemakai narkoba. Kamu punya bapak seperti itu? Tentu kan enggak. Tapi ketika kamu punya bapak datang ke kamu, dia walaupun kamu orang yang melakukan hal yang gak baik, tapi kamu bisa membangkitkan semangat dalam hidup kamu, bisa ngomong, Alfati, kamu tuh anak baik sebenarnya. Kamu tuh anak pinter. Kamu tuh pasti punya masa depan. Ayo, kamu pasti bisa menjadi orang yang luar biasa. Kamu pilih mana? Sama. Paulus pun juga masa lalunya gak diingat-ingat lagi sama Tuhan. Dia sudah jadi baru, makanya dia bisa menulis surat-surat yang luar biasa, di mana surat-surat itu satu sama lain bisa berhubungan. Bahkan surat-suratnya dia itu bisa berkaitan dengan kitab-kitab para nabi loh. Connecting loh dengan kitab-kitab para rasul dan lainnya, itu connecting semua. Gitu. Makanya membaca, mempelajari Bible itu jangan dengar-dengar dong daripada kata orang. Dengar dari sumbernya pertama dan baca langsung di Alkitab. Kalau kamu gak ngerti, kamu tanya. Hindarin kamu dengar dari orang-orang, wah itu Rasul Paulus begini. Kemarin saya debat ya. Debat panjang sampai jam 4 pagi semalam. Orang ini ngaku sama saya belajar Kristen segala macam, sejarah Kristen. Ternyata saya pancing-pancing terus, dia ngomong masalah apa toh gak? Masalah Filipi. Dia bilang, kamu tahu Filipi? Ya saya tahu Filipi. Filipi apa Filipi? Itu Rasul Filipi. Loh, Filipi Rasul. Anak ngaku sama saya bilang, so pinter kamu mempengaruhi orang begitu banyak di dalam medsos ini, di dalam TikTok ini. Tapi Filipi aja kamu nggak tahu itu nama kota. Ya, nama tempat itu. Mati kutu dia masih di situ. Lalu terlebih lagi, yang nulis kitab Yohanes itu siapa? Dia bilang, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3. Saya bilang, itu Rasul Yohanes yang tulis. Itu salah dia bilang. Rasul Yohanes padahal sudah mati dipenggal sebelum itu kitab ada. Saya bilang, Yohanes itu ada 2 bro, saya bilang. Saya bilang, makanya ini bicara tentang sumber. Kamu harus belajar daripada sumber yang benar. Yohanes Pembaptis sama Yohanes Rasul. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Rasul, Yohanes Pembaptis sudah dipenggal duluan, ya kan? Tapi Rasul Yohanes itu dia mati di Patmos. Nah ini orang, makanya saya bilang, kalau kamu belajar daripada orang yang salah, kamu akan mendapatkan sumber-sumber yang salah, asupan-asupan ke otak kamu yang salah. Nah, baik makanya kamu belajar hal-hal kepada orang yang tepat. Kalau memang kamu merasa itu nggak masuk akal, kamu tanya lagi kepada orang lain. Kadang satu sumber itu nggak cukup, bisa 2 sumber, 3 sumber, 4 sumber, 10 sumber bahkan. Gitu. Nanti maksudnya ya. Oke. Jadi gini abangku. Siap. Jadi Patih ini bingung. Siapa yang mengangkatnya jadi Rasul gitu, Bang? Siapa yang angkat gitu, Bang? Dibaca di Kisah Para Rasul 9. Di situ jelas Tuhan Yesus mengangkat Paulus itu jadi rasul pilihan. Pilihan lagi ya. Ada kata pilihannya, alat pilihan. Rasul itu kan alat yang diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ke berbagai negara dan bangsa. Nah, Tuhan Yesus pun memilih Paulus menjadi rasul. Nggak langsung ke Rasul Paulus dibilang, ke murid yang lain. Nah, inilah saksinya, ini benar gitu, bahwa Tuhan harus memilih Paulus itu menjadi rasul, ada saksinya, bukan Paulus yang ngaku sendiri. Supaya apa? Supaya pemilihan menjadi rasul itu benar dan tepat.
Bukan ngaku-ngaku sendiri, bukan tiba-tiba Paulus bilang, aku diangkat jadi rasul sama Tuhan Yesus. Nggak gitu ngaku-ngaku. Nah, Melalui maaf, Ananias. Di itu maaf. Kisah Para Rasul 9. Ya, silakan. Saya mau nanya, Al-Fatih agamanya apa? Alhamdulillah Islam, Abang. Oke, Islam. Siap. Siap. Kamu anak baik. Suka saya sama kamu. Kalau saya balik tanya sama kamu, siapa saksi Muhammad itu diangkat jadi rasul, jadi nabi? Para sahabat, malaikat. Nah, para sahabat tadi itu nggak ada. Yang nulis itu siapa? Datanya saja, dalilnya Jibril, mana? malaikat Jibril. Aku cuma satu device, Kak. Aku nggak punya laptop. Iya. Iya. Nah, itu kamu mesti pelajarin lagi. Siapa yang ngomong dia diangkat nabi? Karena sudah dijelaskan di umur 4. Dari diri dia sendiri atau memang ada saksi-saksinya? Yang pasti kan dia sudah mengaku kepada para sahabat. Betul, dia ngaku kan, tapi saksinya ada nggak waktu dia diangkat jadi nabi? Malaikat Jibril itu saksinya. Nah, malaikat Jibril ngomong nggak sama orang-orang? Malaikat Jibril itu hanya diketahui oleh Nabi Muhammad. Oke, berarti yang tahu cuma diri dia sendiri doang dong? Ya, ada beberapa yang mungkin di saat malaikat Jibril dengan sosok dia yang apa dibilang ya, yang sempurna atau yang asli. Maka itu hal itu kalau kamu tanya tentang Paulus, tadi Mbak Mikana sudah jawab sama kamu bahwa ada saksi dan segala macam. Iya, nah, kalau kamu balik tanya lagi, saya baca dulu dalilnya itu ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Tuhan menyatakan sama Ananias, ya. Ananias itu murid Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Tuhan Yesus memilih Paulus menjadi rasul melalui Ananias. Jadi ada saksinya gitu loh. Bukan Paulus ngaku-ngaku sendiri. Nah, seperti itu saudaraku ya. Alat pilihan lagi ya. Ada kata pilihan, berarti Paulus itulah rasul pilihan. Nah, seperti itu saudaraku. Kakakku banget sama Kak Mikana ini. Kapan kita jadian? Jadi gini ya. Jadi gila. Kayaknya cocok ya. Netizen coba kalau cocok aku sama Kak Mikana kasih aku gift coba. Berarti cocok kan? Coba. Cocok kan tuh? Kalau kita lagi berarti dia mau ngarap gift ya? Enggak bercanda ya. Jadi gini kakakku. Kasih gift jadi sama si enggak. Itu cuma bercanda, enggak usah. Tadi si Pati ya? Iya, Pati. Jadi gini kakak. Nah, tuh udah dikasih berapa, tuh. Ada berapa? Bang Henry udah kasih gift sama Fatin. Makasih. Jadi di Bible itu kakak ada berapa rasul kak yang tercatat atau yang diketahui gitu kak? Apa tadi katanya Jack? Apa? Saya juga dengar. Di Bible itu ada berapa rasul kak yang dituliskan atau yang disebutkan yang bergelar rasul? Oh iya, rasul. Di dalam saya jawab ya. Iya. Yesus tuh mengangkat murid itu adalah 12 kan, 12 murid ya di Alkitab adalah Nathanael, Yohanes dan lain sebagainya, Markus bukan ya dokter dan lain sebagainya, 12 murid. Lalu ini sebenarnya juga 12 daripada suku Israel, di mana ada 12 suku, dia punya 12 murid juga gitu, kira-kira begitu ya. Lalu satu murid kan mengkhianati, namanya Yudas. Lalu setelah itu diganti. Dia bilang awal kita 12, kita mesti 12 juga. Lalu waktu itu pakai apa tuh? Dipilihnya pakai satu lagi apa? Pakai undian. Matias di Kisah Para Rasul. Iya, Matius. Ya, betul. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya juga bukan atas kehendak Tuhan, tapi mereka pakai undian. Tapi sebenarnya Tuhan tuh pengennya Paulus sendiri yang menggantikan Yudas menjadi 12 murid itu, gitu. Rasul. Paham nggak sampai situ? Jadi rasulnya itu ada 13. Karena Matias kan menggantikan Yudas. Iya. Tapi kalau menurut penafsiran aja ini nggak perlu dipegang, nggak perlu. Sebenarnya itu yang Tuhan kehendaki adalah Paulus, karena Paulus akhirnya yang berkibar, di mana urapan itu memang ada dalam dirinya Paulus, gitu seperti itu. Ya, tapi Paulus itu kan orang pintar dan cerdas dan dia juga mengerti hukum Taurat. Nah, kamu tahu nggak Al-Fatih?
Kalau kamu lihat pekerjaan Paulus itu sebelum jadi murid Yesus, itu sama seperti orang-orang di luar Kristen sekarang ini. Persis. Maunya menyakiti orang-orang Kristen, maunya menjatuhkan orang Kristen, bahkan maunya membunuh orang Kristen. Itu sebelum jadi murid Yesus. Makanya nggak heran ketika kita di dalam kekristenan ini, Alkitab sudah mencatat bahwa kamu akan dianiaya. Kamu akan dipermalukan kira-kira seperti itu oleh karena namaku, dia bilang. Jadi kita dalam kekristenan udah biasa. Karena Paulus pun dulu sebelum jadi anak Tuhan, belum percaya Tuhan Yesus, dia pun melakukan hal yang sama. Dengan segala kemampuan teologianya dia, tentang pengetahuan dia tentang Taurat dan lain sebagainya, dia menjatuhkan. Dia nggak setuju bahwa Yesus itu adalah sebut Tuhan atau anak Allah. Dia nggak setuju, makanya dia kejar murid-muridnya. Sama seperti orang-orang di kalangan seberang kita nih, seberang kita, yang mereka di mana nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Makanya sampai sekarang kelakuannya sama kayak Paulus. Jadi Gitu. cara mengikut Tuhan itu gimana menurut Abang? Misalnya ada Cara orang yang mengikut Tuhannya Abang, gimana caranya? Ya cukup percaya. Yang pertama gini loh, ada ayat bilang ini, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Artinya apa? Kamu jangan kerasin hati ketika kamu bisa belajar sesuatu, kamu mempelajari sesuatu, dan kamu dapat peneguhan, entah itu lewat mimpi, entah lewat berbicara sama orang, begitu kamu lihat kebenaran itu, kamu jangan keraskan hati. Itu yang pertama. Jangan keraskan hati. Yang kedua, mau belajar benar-benar. Yang ketiga, ya udah taat sama Tuhan. Maka kamu akan menjadi pengikut yang sejati. Itu ada ayatnya itu di Ibrani 3:15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, yang kami sampaikan ini suara Tuhan Yesus. Gitu. Kita cuma alat doang, kita nggak bisa paksa pakai Oke, siap, benar Bang. Jadi mungkin gini Bang, kan di sini rame yang nonton ya. Masya Allah itu sampai 1.500 orang. Mungkin teman-teman di bawah itu ada yang sudah meragukan kekristenan, ada yang sudah ada yang ateis, mungkin dia sudah paham ya cara mengikut Abang gitu. Ya buat teman-temanku di sini, terima kasih untuk toleransinya ya. Kapan kita jadian Mikana? Aduh. Aku kayaknya cocok pakai ini deh, pakai kopiah sama baju koko ya. Kayaknya bagus kita berdua gitu. Tapi gini ya Fatih, kalau di Kristen itu cinta beda agama tuh nggak boleh. Gimana Mbak Mikana mau terima kamu, orang muka kamu ditutupin pakai masker gitu, kasih lihat gini, sebentar. Kalau kamu jatuh cinta sama orang Kristen, cintai dulu Tuhan Yesus. Nah. Jadi gini ya Bang Jack. Buka dulu, ada hidungnya dulu, baru anaknya. Kalau aku buka masker, aku takut yang 1.500 ini DM aku bilang cinta gitu. Aku takut gitu karena terlalu kalau lihat Aliando itu masih kacang-kacang lah, kalau Aliando itu masih jauh dari Patih gitu. Jadi apa ya? Nggak level gitu. Serius. Iya, tapi ini saran aja buat kamu Fatih. Kalau kamu cinta sama cewek Kristen, ya cintai dulu bapaknya, itu Tuhan Yesus, supaya diizinkan sama bapaknya, kamu sama anaknya. Seperti saudaraku ya Fatih ya. Saya udah cukup dulu. Ya. Jadi cintanya saya ke Mikana itu cintanya kita kena sama-sama orang Indonesia, menjaga toleransi beragama gitu ya. Sorry, gini. Di dalam kekristenan tuh bukan seperti orang-orang di luar loh. Banyak orang kan pindah agama karena pasangan hidup. Tapi kalau di Kristen tuh nggak bisa. Maka tadi kami Kana ngomong tuh benar, bahwa kamu harus benar-benar percaya Tuhan Yesus dulu. Kamu benar-benar harus ngalamin Tuhan dulu, dibaptis dulu apa segala macam, baru kamu bisa pacaran. Jadi bukan kamu dibaptis terima Tuhan Yesus karena seorang perempuan. Nah itu dalam Kristenan nggak bisa. Gitu. Nanti udah terima murtad lagi gitu kan. Nah itu dia. Loh, saya bukan ngomong bohong ya. Bukan ngomong bohong. Ini benar-benar. Di Islam juga banyak kayak gitu Bang. Saya baru beberapa minggu lalu, saya baptis orang di mana dia udah pernah tinggalin Tuhan Yesus. Dia pindah agama. Saya nggak sebutin agamanya apalah ya, kamu juga tahu pasti. Dia pindah agama karena dia nikah.
Setelah dia nikah, akhirnya dia ditinggal sama perempuan itu. Akhirnya galau hidupnya, dia datang kepada saya. Dan dia bilang dia nyesel segala macam, dia tinggalin Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya injilin dia lagi pelan-pelan. Lalu segala macam, akhirnya dia terima Tuhan Yesus, dia nangis. Saya bawalah dia ke Laut Ancol tuh, saya baptis dia di sana. Kenapa? Karena dasarnya kepercayaan kepada sebuah agama itu bukan karena kebenaran, tapi karena hal yang salah. Karena pasangan hidup, karena lawan jenis, karena uang, harta segala macam, karena tahta bisa juga gitu. Jadi gini Bang, kalau di Islam disebutkan bahwasanya jangan karena kebencianmu ke suatu kaum, kamu itu tidak berbuat adil. Jadi patih itu harus adil. Adil dalam berdiskusi, adil dalam toleransi, adil dalam temperamen dan juga apa ya, ideologi yang kita bawa untuk berdiskusi. Aku nggak mau yang marah-marah, ribut-ribut. Aku males gitu. Betul. Nggak dapat gua itunya, ilmunya gitu. Iya. Walaupun apa ya, makanya, belajar itu kan boleh. Tapi kalau untuk iman masing-masing kan gitu ya. Betul. Benar nggak Bang? Makanya saya udah berapa tahun nggak pernah lagi berdebat di medsos, di Facebook, TikTok. Baru kemarin malam saya sampai jam 4 pagi. Kenapa? Karena saya udah nggak tahan kemarin. Kenapa? Karena buat saya diskusi-diskusi itu cuman jadi ajang yang ini semua. Ujung-ujungnya mau persekusi orang, mau laporin orang ke polisi, akhirnya ngomong kasar-kasar, kotor-kotor, segala mayat di jemuran segala macam. Udah buat saya udah nggak seperti yang mantap Bang, mantap. Gitu. Makanya saya nggak mau. Itu mantap. Karena memang Alkitab saya mencatat juga, hindari perdebatan yang sia-sia gitu loh. Yang ditimbulkan oleh segala pengetahuan itu ada ayatnya. Gitu betul, loh. Nah, Alkitab juga bilang begini, kalau masalah berbuat baik, Alkitab berbuat baiklah kepada semua orang, tapi terutama pada kalanganmu sendiri. Artinya apa? Kenapa kalanganmu lebih dahulu kan? Supaya kita bisa dilihat sama orang bahwa kita dalam kekristenan itu saling mengasihi, saling jadi berkat. Masya Allah, benar. Saya rasa udah cukup dulu ya, Delusi. Oke, Mbak Mikana, ya itu yang ya, makasih semuanya. Buat teman-teman juga di bawah, terima kasih ya semuanya. Salam toleransi ya, selamat malam. Tepuk tangan buat Fatih yang cakep dan manis. Para penonton sekalian, barusan telah kita saksikan bersama pada video ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah yang mengajari Paulus sampai dia bisa menulis banyak surat di Alkitab, dan menurut Mihana itu karena Paulus sudah menerima firman dari Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Paulus tidak pernah ketemu Yesus, bagaimana caranya Paulus menerima firman dari Yesus? Terus ada pertanyaan tentang siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul, dan berapakah jumlah rasul Yesus yang disebutkan di Alkitab, dan kita semua sudah mendengarkan jawaban-jawaban dan penjelasan tentang siapa itu Paulus dari Mihana yang mana pada sesi ini dibantu oleh Saudara Jack. Semoga penjelasan itu dapat memberikan pengetahuan dan edukasi pada kita semua. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 2 Petrus pukul 3:15 Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kisah Para Rasul pukul 9:15 Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul pukul 9:16 Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.